Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sofyan Anggraini, kelas 11 FL2. Di sini saya akan mempraktekkan project pembuatan CRUD tahap pertama. Nah, ini tampilan mockupnya. Kemudian lanjut ke databasenya. Databasenya itu gunain phpMyAdmin. Di tabelnya ini, di databasenya namanya pb, cuman ada satu tabel yaitu tabel master saja. Kemudian kita lanjut cara kerjanya gimana. Kita input dulu datanya, kemudian masukin semua datanya. Adik-adik, otomatis datanya akan bertambah. Kita edit saja, misalnya edit harganya saja. Maka datanya berhasil diedit, yang tadinya 20.000 jadi 15.000. Kalau mau dihapus, tinggal klik delete, maka data akan berhasil dihapus. Jadi di aplikasi yang saya buat ini, kekurangannya yang satu, kurang rapi, tabelnya juga pada kurang rapi. Kemudian belum bisa nampilin gambarnya. Ya udah, kita lanjut aja ke codingannya. Nah, sebelum buat inventory inputnya atau from input barangnya, kita buat dulu koneksinya menggunakan try catch. Nah, di dalam try catch ini, di try-nya itu ada koneksi, variabel koneksi. Terus di dalam tabel variabel koneksi itu ada PDO itu objeknya. Nah, tulis objeknya yang mau dihubungkan ke database-nya. Localhost, database-nya itu apa, root, kemudian passwordnya apa, kemudian bakal dieksekusi di catch-nya objeknya itu. Kemudian akan ditampilkan message, kemudian atau mengambilkan message, dan dia akan mengambil message-nya. Nah, setelah itu buat from barangnya. Di sini from barang, buat field-nya, judulnya from input barang, kemudian field-nya apa aja dari kode produk sampai stok awalnya kan. Nah, kemudian buat tampilan data, isi data tabelnya yang kita input tadi nih. Panggil dulu koneksinya, kemudian result, dalamnya itu ada koneksi buat query-nya. Select from tabelnya, tabel apa, tabel master. Kemudian buat kepala tabelnya, buat judulnya kayak dari nomor sampai modify. Kemudian buat for each untuk mencari isi data yang ada di database-nya. Kemudian dari 0 sampai modify. Nah, di sini ada perulangan if else nih. Nah, di if else ini gunanya apa buat yang di stok ini? Jadi gunanya ini, if else di stok ini, misalnya data kurang dari 5, maka data akan berbackground warna merah. Kalau misalnya data kurang dari lebih dari 5, maka datanya akan berwarna putih. Tapi di sini saya nggak nambahin dan lebih dari 5, jadi yang kurang aja, jadi berwarna merah. Nah, setelah tampilan, kita buat juga, selanjutnya kita buat tambahnya. Bikin file baru, kemudian panggil koneksinya, buat variabel baru untuk expose-nya. Nah, di dalam expose ini ada name ini yang ada di inventory input barangnya tadi.
Kemudian buat variable result sama dengan koneksi. Koneksi ini yang menghubungkan koneksi ini query yang menghubungin ke database-nya. Nah, setelah itu copy insert-nya itu yang di database ke sini, kemudian values isinya, values itu diganti dari no sampai stoknya. Nah, yang no ini kan emang gak ada, jadi kita nol aja. Terus yang dari kode itu, yang dari kode sampai stoknya itu ngambil di variabel expose-nya. Kemudian buat perulangan if yang result tadi, kalau misalnya datanya benar, maka data berhasil disimpan dan itu berlokasi header. Header itu lokasinya ada di inventory atau from input barangnya. Kalau misalnya datanya gagal, maka dia akan menampilkan data gagal disimpan, jadi akan kosong, jadi nggak bakal bertambah ataupun berkurang. Nah, kemudian setelah bikin save-nya itu, file save-nya, kemudian panggil di from action-nya. Jadi pas klik add, maka akan datanya akan bertambah karena dia dipanggil di from action-nya. Kemudian buat dua link buat edit dan delete. Nah, itu yang tadi dimodify tadi. Nah, di edit ini buat link pertama, buat link dulu yang inventory edit atau from buat editnya, biar data bisa diganti di from edit tersebut. Nah, setelah itu bikin tuh koneksinya PK. Jadi di sini ada variable PK buat apa? Jadi buat ngambil kuncinya, kemudian result, query-nya, koneksinya itu apa? Terus for x nyari data yang ada di database-nya. Nah, jadi bedanya yang di inventory sama inventory editnya itu, di sini saya gunain table bukan div. Nah, di kolomnya tersebut juga ada value-nya. Jadi value ini yang bakal nyari ini isian dari edit database-nya itu nanti. Jadi biar bisa berubah di database-nya. Nah, setelah itu, setelah buat field-nya juga, kemudian buat tabel edit. Jadi ini buat ngeditnya. Jadi inventory edit itu cuma buat formnya doang, sedangkan editnya itu buat mengeditnya langsung. PK pertama itu koneksi dulu, panggil koneksi, buat koneksi seperti tadi. Itu PK-nya apa. Nah, kemudian buat variable post-nya, terus isiannya apa, hasilnya, query hasil itu query itunya, buat koneksi dan query-nya ini copy dari database juga, update, set. Nah, itu terus kuncinya apa di situ ganti. Kemudian kalau misalnya datanya berhasil disimpan atau datanya sama dari hasil ini benar, data akan berhasil diedit dan lokasinya di inventory-nya itu PHP-nya. Kalau kalau misal datanya gagal disimpan, datanya salah, jadi datanya akan gagal disimpan. Nah, kemudian di inventory edit itu pas diklik edit, editnya dia bakal ganti, jadi itu harus dipanggil dulu di from action, jadi edit.php-nya. Nah, setelah itu di inventory-nya ini juga kita buat link delete juga. Jadi link delete ini buat ngedelete datanya, jadi panggil dulu koneksinya apa, terus buat variable kuncinya, dibuat mengambil kuncinya, kemudian result, koneksinya, terus query-nya apa dari database, kemudian buat diganti dulu yang di database. Kan tadi misalnya kita ngedelete satu field, nah itu kan pasti akan angkanya di sini akan keluar. Nah, gitu ganti angkanya menggunakan variable yang tadi get itu. Kemudian buat if kalau misalnya datanya berhasil disimpan, maka data berhasil dihapus dan lokasinya ada di inventory. Kalau misalnya datanya gagal, jadi nggak keluar apa-apa gitu, jadi nggak bisa kehapus. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.